Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu, Bang. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, dipersiapkan dulu nih. Dipersiapkan apa? Alkitab, hati, dan pikirannya. Nah, kalau gitu, waktunya kita beribadah. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh Bang Joko. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia ya Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan, sehingga hari ini kami dapat melakukan ibadah online kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkatilah ibadah online kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau muji Tuhan dengan penuh Semangat dan sukacita, dengan bernyanyi ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi. Lagunya apa, Bang? Kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, berarti Alkitabnya sudah disiapkan dong. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang diambil hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Adik-adik, masih ingat kan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Nah, tahu nggak adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid, yaitu akan memberikan Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur mereka, sehingga para murid tidak perlu lagi sedih dan takut. Nah, adik-adik, setelah mereka tiba di Yerusalem, ke-11 murid Tuhan Yesus ingat akan janji Tuhan. Karena itu, mereka bersama-sama beberapa perempuan dan Maria, ibu Yesus, serta saudara-saudara Yesus berkumpul di sebuah rumah untuk berdoa dan menantikan datangnya Roh Kudus, adik-adik. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh loh, adik-adik. Dengan adanya Roh Kudus, maka murid-murid Tuhan Yesus punya kuasa dan kekuatan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, adik-adik,
Adik-adik masih menantikan janji Tuhan kan? Nah, pastinya kan kita semua masih menantikan janji Tuhan, yaitu datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, adik-adik, sama seperti para murid adik-adik, yang mana mereka bertekun dalam doa. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga harus bertekun dalam doa, dalam menantikan janji Tuhan. Nah, adik-adik, berdoa itu apa ya? Berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Berdoa itu bisa kita lakukan kapan saja, bukan hanya pada saat kita mau makan ataupun pada mau tidur. Berdoa itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, berdoa juga merupakan napas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, bisa jadi kita akan kekurangan oksigen. Dan lama-lama kehabisan napas. Jadi, kalau anak-anak Tuhan mau tetap hidup dan berakar di dalam Tuhan, kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa ya adik-adik. Melalui doa kita bisa meminta, kita bisa bercerita, kita bisa juga berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Di sana dikatakan, Bapa kami yang ada di surga. Berarti ketika kita berdoa, kita sama saja berkomunikasi dengan Bapa kita sendiri adik-adik. Kita bisa menceritakan banyak hal, tapi harus dengan sikap yang baik ya adik-adik. Adik-adik, bagaimana sikap berdoa yang baik? Yang pertama, kita berdoa matanya harus ditutup. Supaya adik-adik bisa konsentrasi dan tidak terganggu dengan hal-hal di sekeliling adik-adik. Yang kedua, adik-adik melipat tangan. Ini tandanya adik-adik fokus berdoa, tidak sambil melakukan hal-hal lain atau bermain. Yang ketiga, tundukkan kepala. Mau merendahkan diri, merendahkan hati ketika berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, semua sikap dan kebiasaan berdoa itu harus kita terapkan sejak kita kecil ya adik-adik. Jangan malu untuk berdoa di mana saja dan kapan saja. Bang, aku ada tahu lagu yang bagus sekali. Lagu apa Bang Joko? Jadi lagunya ini Bang, menceritakan tentang pemberian kita kepada Tuhan. Boleh Bang, kita nyanyikan sama-sama dengan adik di sekolah minggu ya? Yuk, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.
Adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Dan waktu kita berdoa ya, tentunya dengan sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk selalu meneladani sikap daripada para murid-Nya Tuhan Yesus yang selalu bertekun dalam doa Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kegiatan aktivitas doa ini boleh kami lakukan kapan saja dan di mana saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu dan mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami buat Tuhan. Berikan kami untuk terima berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas kita di minggu ini adalah berdoa. Adik-adik, Abang Brian dan Abang Joko meminta kalian untuk mendoakan orang yang kalian sayang atau orang yang pengen kalian doakan atau apapun yang pengen kalian doakan. Nah, untuk Papa Mama minta tolong untuk memvideokan waktu adik-adiknya berdoa ya, dan kirim ke grup WhatsApp kelas Masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Goodbye, goodbye, everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye, everyone. Next time we will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. My God is strong. He'll do